Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar anak-anak ibu? Harapan ibu kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi gejala alam biotik dan abiotik. Sebagaimana kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, gejala alam adalah suatu gejala atau peristiwa yang terjadi di alam sebagai akibat interaksi antara komponen penyusun ekosistem. Gejala alam terbagi dua. Pertama, gejala alam biotik. Gejala alam biotik adalah gejala alam berupa peristiwa yang timbul akibat interaksi antar komponen makhluk hidup di dalam ekosistem. Beberapa contoh gejala alam biotik. Yang pertama adalah hama tanaman yang merajalela. Hama tanaman yang merajalela di sekitar lingkungan budidaya seperti pada ekosistem sawah dan kebun merupakan salah satu contoh gejala alam biotik. Keadaan ini timbul akibat beberapa faktor. Adapun faktor utama yang menyebabkan masalah hama ini adalah terbunuhnya musuh alami hama tersebut, baik karena penggunaan pestisida yang berlebihan atau karena hadirnya predator atau juga disebut dengan musuh alami. Yang kedua, anak ibu, penyebaran virus flu burung. Virus flu burung atau yang dikenal dengan nama HSNI muncul akibat terjadinya mutasi genetik pada berbagai jenis unggas. Dengan perpindahan yang tidak bisa dikendalikan, unggas-unggas terinfeksi dan menularkan virus pada unggas yang lainnya. Penyebaran ini selanjutnya bisa menjangkiti manusia. Baiklah, yang ketiga, penyebaran virus HIV. Virus HIV atau yang kita kenal dengan istilah AIDS sampai saat ini belum juga ditemukan vaksinnya. Ini merupakan salah satu masalah gejala alam biotik. Virus ini awalnya ditemukan pada hewan sebagai simpen di benua Afrika. Akan tetapi karena kesamaan jumlah kromosom, virus ini akhirnya dapat menjangkiti manusia. Penyebarannya sangat sulit dikendalikan karena metode penularannya yang sangat bervariasi. Yang keempat, anak-anak ibu, populasi eceng gondok yang membeludak. Keadaan ini merupakan contoh gejala alam biotik yang sangat berkembang biak dengan mudah, terutama pada ekosistem air tawar, karena kaya akan kandungan nitrogen yang berpengaruh besar terhadap laju pendangkalan rawa. Yang kelima, anak-anak ibu, atau yang terakhir, kepunahan spesies langka. Berbagai spesies tanaman dan hewan langka terancam mengalami kepunahan, merupakan contoh gejala alam biotik. Kejadian ini timbul akibat lambatnya laju perkembangan spesies-spesies tersebut. Juga faktor perburuan liar yang semakin meningkat. Beberapa spesies langka yang terancam mengalami kepunahan bisa berupa badak bercula satu, terenggiling, macan Sumatera, gajah, burung cendrawasih, panda, dan lain sebagainya. Itulah anak ibu contoh gejala alam biotik. Berikut kita akan bahas tentang gejala alam abiotik. Kedua, gejala alam abiotik.
Gejala alam abiotik adalah gejala alam berupa peristiwa yang timbul akibat interaksi antar komponen abiotik dalam ekosistem. Beberapa di antaranya: 1. Terjadinya gunung meletus. Gunung meletus merupakan fenomena yang timbul akibat terdorongnya endapan magma perut bumi oleh gas bertekanan tinggi di dalam gunung berapi. Terjadinya gunung meletus dapat menimbulkan kerugian secara material maupun jiwa. Kedua, terjadinya tsunami. Tsunami terjadi akibat pergeseran lempeng batuan bumi di dasar laut. Pergeseran lempengan bumi yang kemudian membuka cekungan besar di dasar lautan membuat air laut surut. Volume air laut mengisi cekungan tersebut secara cepat hingga penuh dan menghasilkan sebuah gelombang berkecepatan tinggi. Gelombang ini akan menuju daratan dan pada akhirnya menyebabkan tsunami. Yang ketiga, terjadinya hujan. Hujan yang merupakan contoh gejala alam abiotik terjadi akibat serangkaian siklus hidrologi yang berulang-ulang. Hujan merupakan presipitasi awan yang dihasilkan dari kondensasi uap air. Hujan membantu kehidupan organisme, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Gejala alam abiotik yang keempat, terjadinya gempa. Gempa terjadi karena beberapa penyebab. Salah satunya pergeseran lempeng kerak bumi atau tektonik, juga berupa letusan gunung berapi yang disebut dengan vulkanik, dan juga gempa runtuhan. Yang kelima, terjadinya angin. Angin terjadi karena interaksi komponen abiotik di alam. Komponen utama yang menyebabkan terjadinya angin adalah perbedaan suhu udara dan tekanan udara. Angin merupakan contoh gejala alam abiotik yang menunjang proses penyerbukan tanaman. Jadi sebagian tanaman penyerbukannya dapat dibantu oleh angin. Demikianlah materi kita hari ini tentang klasifikasi gejala alam biotik dan abiotik. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.